pagi Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak Bapak Ibu untuk latihan pernafasan dulu ya Bapak Ibu. Karena kita sudah sampai di penghujung tahun, jadi kita perlu menarik nafas yang dalam, terus kita hembuskan pelan-pelan ya. Yuk sama-sama yuk kita tarik nafas dalam-dalam, kita rasakan udara yang segar ini, tahan sebentar, kita hembuskan pelan-pelan. Enggak, gitu enggak ya Pandi ya. Kita tarik nafas lagi yang dalam, lalu hembuskan sekali ini sambil tepuk-tepuk dadanya dan bilang terima kasih Tuhan buat tahun 2024. Yuk sama-sama bilang yuk, terima kasih Tuhan buat tahun 2024. Ya enggak terasa ya Bapak Ibu, ini udah tanggal 29, ya 2 hari lagi. Gak terasa 2 hari lagi kita akan menyambut tahun yang baru. Coba saya tanya berapa banyak di antara kita yang sudah siap menyambut tahun 2025, boleh lambaikan tangannya? Saya udah siap banget nih menyambut tahunnya. Wah puji Tuhan ya, semua hampir siap ya Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu di tempat ini sudah siap, tapi nyatanya ada banyak orang juga yang tidak siap menyambut tahun 2025. Mungkin juga ada di antara kita yang berpikir tahun 2024 aja hidupku udah kayak gini, keluargaku udah kayak gini. Gimana mungkin aku bisa menghadapi tahun 2025? Mungkin ada yang di sepanjang tahun 2024 ini kita buat banyak rencana ya. Kita buat banyak planning, kita buat banyak jalan-jalan yang kita mau lalui, tapi ternyata tidak ada satupun dari keinginan kita, rencana kita, harapan kita yang terjadi di tahun 2024. Berapa banyak di antara kita yang sepanjang tahun 2024 baru aja bisa bernafas lega. Ada lagi masalahnya, baru aja bisa beristirahat, muncul lagi drama kehidupan yang lain. Rasanya saya nggak siap menyambut tahun 2025 ya. Belum lagi berita-berita di luar sana yang menggambarkan kondisi tahun 2025 yang sepertinya nggak akan lebih baik. Nah berapa banyak di antara kita yang tahun ini ya menutup tahun 2024 dengan pemikiran bahwa kayaknya saya udah nggak punya masa depan di tahun 2025. Kayaknya kalau bisa saya udah ajalah di tahun 2024. Kayaknya kalau bisa saya menyerah ajalah di tahun ini. Karena ya gak ada yang berubah dalam hidup saya. Gak ada yang berubah dalam ekonomi keluarga saya. Gak ada yang berubah sama anak cucu saya. Gak ada yang berubah, semua sama harapan saya sepertinya gak ada yang terjadi. Sepanjang tahun 2024 kita berpikir Tuhan tidak ada di pihak kita. Nah, kalau ngomongin soal keputusasaan, rencana-rencana yang gagal, saya tuh jadi teringat dengan salah satu tokoh penting dalam Alkitab ya Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Saya akan bacakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Sederhananya gini Bapak Ibu, Alkitab di ayat yang ke-27 itu mempertegas bahwa status Maria adalah perawan dan sebagai seorang tunangan Yusuf. Jadi kalau kita bayangkan kondisinya pada waktu itu, Maria ini adalah seorang gadis yang nantinya akan menikah dengan Yusuf. Namanya orang sudah dilamar, sudah tunangan, saya yakin pada waktu itu mereka pasti sudah punya rencana.
mereka pasti sudah punya harapan ke depan mereka mau ngapain ya. Mungkin mereka sudah punya tanggal pernikahan. Kalau di zaman sekarang mungkin mereka sudah fitting baju, mereka sudah bayar gedung, mereka sudah bayar catering, mereka sudah foto priwet mungkin. Saya yakin mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke pernikahan itu. Itulah kenapa waktu malaikat datang dan menjumpai Maria, di ayat yang ke-29 Alkitab gambarkan reaksi Maria pertama kali adalah terkejut. Ketika Maria melihat malaikat datang, kata terkejut itu bukan hanya kaget ya Bapak Ibu, tapi terkejut yang dialami oleh Maria itu lebih ke arah gelisah dan takut. Ya coba yang ibu-ibu nih, yang muda-muda, yang gadis-gadis, gimana enggak takut coba? Sudah dilamar, nanti ke depannya sudah punya rencana untuk menikah, tiba-tiba ada malaikat yang datang ke rumah kita dan berkata, bentar lagi kamu bakal hamil. Nah, siapa wanita yang enggak kaget ya Bapak Ibu? Orang dia aja belum menikah sama Yusuf. Tiba-tiba ada yang datang dan berkata bahwa dia akan hamil. Ya anaknya siapa? Siapa orang yang gak kaget Bapak Ibu menerima berita itu? Belum lagi pada zaman itu seseorang yang hamil tanpa suami itu adalah sebuah aib yang besar. Karena dianggap telah berzina, dianggap tidak setia dengan pasangannya. Ditambah Maria harus memikirkan, kira-kira keluarga Yusuf bisa gak ya menerima keadaanku yang tiba-tiba hamil ini? Mungkin tetangga kanan kirinya akan ngomongin Maria. Mungkin keluarganya Yusuf juga gak akan bisa menerima mentah-mentah ya, kayak ini anak dari mana kok tiba-tiba hamil, belum juga dinikahin. Terlalu banyak resiko yang akan dialami Maria. Itulah kenapa Maria takut, Maria gelisah. Rencana-rencana dan harapan-harapan yang mereka sudah bangun seketika juga rasanya seperti digagalkan Bapak Ibu. Walaupun kita tahu ya, kalau kita kan zaman sekarang baca kisah ini kita sudah tahu pada akhirnya Maria nggak gagal. Karena rencana yang dia rancangkan mungkin nggak terjadi, tapi Tuhan punya rencana yang lebih dahsyat buat Maria. Kita tahu kisah itu ya. Tapi poin yang saya mau tekankan di sini, berapa banyak di antara kita yang sepanjang tahun 2024 ini mengalami hal-hal seperti Maria. Kita sudah buat rencana, kita sudah buat harapan, mungkin ada di antara kita yang pengen punya bisnis baru, ada yang mungkin mau nyekolahin anak keluar kota, ada yang mungkin pengen ini dan itu, tapi rasanya seperti Tuhan tidak meng-ACC rencana kita, rasanya Tuhan tidak menyetujui, rasanya Tuhan tidak sepakat dengan apa yang kita rancangkan. Kita merasa gagal, kita merasa gak bisa dilanjutkan lagi di tahun 2025. Nah, pagi hari ini kita mau belajar ya Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang merasa hopeless, yang merasa datang ke tempat ini dan menganggap saya gak siap menyambut tahun 2025. Kabar baiknya firman Tuhan datang dalam Amsal 23 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan bilang, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kenapa kita diminta untuk takut akan Tuhan? Karena gini Bapak Ibu, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan senantiasa, di ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu yang hidup takut akan Tuhan, mungkin 2024 kita berjuang udah berdarah-darah ya Bapak Ibu. Kita berjuang udah sekuat tenaga kita. Dan kita berpikir bisa enggak ya saya menghadapi tahun depan? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membangun kehidupan yang takut akan Tuhan. Karena bagi mereka yang hidup takut akan Tuhan disediakan hari depan. Dan harapan kita enggak akan pernah hilang. Nah, firman Tuhan hari ini cukup sederhana ya Bapak Ibu. Kita mau belajar proses berharap. Kita mau belajar pengharapan dari kisahnya Lazarus yang ada di dalam Yohanes 11. Satu perikop itu nanti kita akan baca dan kita akan belajar.
berharap dari keluarganya Lazarus. Kita mulai di ayat yang ketiga. Nanti kita baca secara bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ketiga, Bapak Ibu baca ayat yang keempat dan seterusnya. Kita mulai Yohanes 11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Lompat ayat 14. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Nah Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa 4 hari di dalam kubur itu berarti Lazarus ini sudah mengalami kematian yang benar-benar mati ya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya Bapak Ibu sering ke rumah duka, ya orang-orang yang meninggal yang tidak langsung dimakamkan itu kan pasti begitu datang beberapa jam setelahnya pasti langsung disuntik formalin ya, kayak mama saya juga langsung disuntik formalin. Kenapa? Karena ya dalam proses 24 jam itu ya tubuh kita sudah mengeluarkan cairan-cairan yang akan membuat tubuh kita itu busuk. Nah itu aja baru 24 jam, apalagi Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Bisa Bapak Ibu bayangkan udah nggak berbentuk seperti manusia mungkin ya, sudah mungkin kulit-kulitnya udah lembek dan lain sebagainya. Artinya ya memang Lazarus sudah mati, sudah benar-benar mati. Ditambah kalau kita tadi memperhatikan, kita baca ayat tadi, waktu saya baca kisah ini pertanyaan saya, kenapa sih Yesus sengaja menunda 2 hari? Kenapa begitu mendengar kabar bahwa Lazarus ini sakit, kenapa Yesus nggak langsung cepat-cepat datang ke Yudea? Kenapa dia nggak langsung lari dan menemui Lazarus dan menyembuhkan Lazarus? Kenapa dia harus tunggu 2 hari? Bukankah peristiwa ini adalah peristiwa yang gawat darurat? Kalau puskesmas aja kita telepon dia langsung datang. Kenapa pada waktu itu Yesus nggak datang? Nah, poin yang pertama yang kita mau belajar hari ini dalam proses berharap, dalam proses mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu selalu punya rencana. Tuhan kita itu adalah perencana yang handal Bapak Ibu. Jalan-jalan yang dia buat itu selalu berbeda dengan jalan-jalan yang kita bisa rencanakan. Secara manusia mungkin Maria dan Marta berharap Lazarus sembuh. Ya gimana nggak berharap Lazarus sembuh, orang Lazarus saudaranya. Kita kalau punya saudara, punya anak sakit, kita berharap mereka sembuh kan. Secara manusia harapan Maria dan Marta hanya sebatas pada kesembuhan Lazarus. Tapi kita harus tahu bahwa bukan hanya Maria dan Marta yang punya harapan, tapi Tuhan juga punya harapan. Kalau secara manusia mereka berharap Lazarus sembuh, tapi rencana Tuhan, harapan Tuhan atas keluarganya Maria dan Marta adalah Lazarus lebih dari sembuh. Yaitu apa? Lazarus bangkit. Bapak Ibu bisa lihat di perbedaan di antara kedua poin ini ya Bapak Ibu. Rencana manusia itu terbatas Bapak Ibu. Harapan kita itu mungkin harapan yang hanya bisa kita bayangkan. Harapan yang ada di dalam nalar kita. Tapi kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu punya harapan yang jauh melampaui akal pikiran kita. Rencana Tuhan itu jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Itulah kenapa waktu Maria dan Marta berharap Lazarus sembuh, Yesus berharap Lazarus bangkit. Seperti tadi kisah Maria ya Bapak Ibu, di ayat yang tadi di awal kita baca, Maria dan Yusuf, mungkin harapan Maria dan Yusuf pada waktu itu mereka cuma pengen membangun keluarga yang harmonis. Mungkin sebagai seorang wanita, Maria ingin jadi ibu pada umumnya.
Maria ingin melahirkan anak-anak yang lucu mungkin. Dia pengen jadi ibu rumah tangga seperti tetangga kanan kirinya. Itu harapan Maria dan Yusuf. Tapi Tuhan, Allah itu punya harapan yang jauh lebih besar untuk hidupnya Maria. Dan semua rancangan-rancangan yang Tuhan berikan, harapan-harapan yang Tuhan nyatakan buat hidup kita, tujuannya itu hanya satu Bapak Ibu, yaitu untuk tujuan kemuliaannya. Itulah kenapa tadi di ayat yang keempat Yesus bilang bahwa penyakit Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, di poin yang pertama ini kita belajar ya Bapak Ibu. Waktu harapan-harapan kita tidak terlaksana, keinginan-keinginan kita tidak terwujud, kita harus tahu bahwa itu bukan karena Tuhan tidak berpihak kepada kita. Oh, harapan saya nggak terjadi karena Tuhan jahat sama saya. Karena Tuhan nggak mengasihi saya, bukan Bapak Ibu. Tapi semata-mata karena Tuhan punya harapan yang jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita, baik di tahun ini maupun di tahun yang akan datang, ujungnya satu, yaitu membawa kita kepada kemuliaannya. Saya pikir kalau Tuhan merancangkan sesuatu, tujuannya untuk kemuliaannya, untuk kepentingan namanya, saya yakin waktu dia mendesain kehidupan kita, waktu dia merancangkan kehidupan kita, dia nggak akan buat hidup kita asal-asalan. Kenapa? Karena waktu dia buat hidup kita asal-asalan, yang dipertaruhkan nama baiknya. Sama halnya saya kasih contoh gini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang beberapa di antara kita kan banyak yang punya usaha ya, banyak yang punya toko. Kita yang punya toko, yang punya usaha, punya bisnis, kita pasti punya kepentingan ya Bapak Ibu untuk menjaga nama baik usaha kita, untuk menjaga brand kita, untuk menjaga merek bisnis kita. Nah, setiap kita yang punya kepentingan, tentu apa saja yang kita kerjakan itu nggak mungkin asal-asalan. Kayak contohnya usaha baksonya Om Agus. Pasti Om Agus akan pikirkan sedemikian rupa. Kira-kira di bulan Desember promonya apa ya yang menarik buat pelanggan? Kira-kira bumbunya gimana ya supaya tetap stabil, rasanya tetap enak. Gimana ya caranya supaya pelanggan ini datang lagi ke warung saya. Pasti Om Agus dan Bapak Ibu akan memikirkan sedemikian rupa. Apa saja yang harus dikerjakan, rencana-rencana apa yang harus dibuat. Karena apa? Ada kepentingan kita. Nah, kalau kita yang manusia aja demi menjaga kepentingan kita, demi menjaga nama baik kita pikirkan sungguh-sungguh, kita desain usaha kita sungguh-sungguh, apalagi Tuhan. Kalau dia buat segala sesuatu untuk tujuan kemuliaannya, ya jelas dia nggak akan mempermalukan hidup kita. Karena mempermalukan hidup kita sama dengan mempermalukan namanya. Makanya Bapak Ibu dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu ayat ini ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan apa? Rencana kita, rencana manusia, harapan kita enggak. Tapi Allah mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya Allah. Bagi mereka yang hidup di dalam harapan-harapannya Allah. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan saya di poin yang pertama ini, masihkah Bapak Ibu mau hidup dalam rencana-rencana kita sendiri? Masihkah kita mau hidup dalam harapan-harapan kita sendiri? Yang jelas harapan manusia adalah harapan yang semu, harapan yang hanya bisa dipikirkan oleh pemikiran kita. Kalau saya di tahun 2025 akan memutuskan hidup di dalam harapan-harapannya Tuhan. Hidup di dalam rencana-rencananya Tuhan. Karena apa? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kita lanjut Bapak Ibu. Di ayat yang ke-32. Nanti secara bergantian lagi ya, saya dulu 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.
Selanjutnya ayat 33. Ya, sampai di sini dulu. Bapak Ibu, kata masgulah itu dalam terjemahan punya arti sedih atau iba, atau lebih spesifik itu tergerak hatinya melihat kesedihan orang lain. Jadi masgulah itu ketika saya melihat ada orang yang sedih, saya itu jadi ikutan sedih. Nah itu kata masgulah. Kita lanjut di ayat yang ke-34, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Bapak Ibu ayat 35. Silakan Bapak Ibu ayat 35. Iya, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, di poin yang kedua, kalau tadi di kisah yang pertama kita belajar bahwa Tuhan itu harapannya jauh lebih besar dari harapan kita. Rencana Tuhan jauh lebih mulia dari rencana kita. Nah di poin yang kedua kita mau belajar untuk ini Bapak Ibu. Meminta kehadiran Yesus. Jadi kita harus tahu bahwa Maria dan Marta ketika mereka tahu bahwa Lazarus sakit, mereka itu enggak cuma berdiam diri di rumah ya. Mereka enggak cuma berdoa minta kesembuhannya Lazarus, tapi mereka datang kepada Yesus. Mereka mencari Yesus untuk mengutarakan harapan mereka, untuk mengutarakan keinginan mereka. Kedatangan Maria dan Marta inilah yang tadi akhirnya membuat hati Yesus itu tergerak. Masgulah itu ya, membuat hati Yesus itu enggak tega melihat Maria dan Marta. Meskipun tadi kita sempat baca bahwa Maria dan Marta itu komplain, ya kenapa sih Tuhan baru datang sekarang? Tapi yang menarik adalah di tengah-tengah kekecewaan Maria dan Marta, mereka tetap mau menyambut kehadiran Yesus. Mereka tetap mau tersungkur di kaki Yesus. Mungkin secara manusia kita melihat mereka sudah dikecewakan ya. Dalam keadaan yang mungkin sudah sedih, 4 hari melihat saudara mereka sudah mati. Mereka tetap menyambut kehadiran Yesus. Coba Bapak Ibu saya mau tanya, Bapak Ibu pasti pernah kan dikecewakan orang? Pasti tahu ya rasanya gimana, rasanya dikecewakan orang. Saya kalau dikecewakan orang, bawaannya tuh males Bapak Ibu melihat orang itu. Kalau bisa udahlah gak usah lagi berteman, gak usah lagi punya hubungan, gak usah lagi terlalu dekat sama dia. Karena sudah kecewa. Saya pikir Bapak Ibu juga kalau mengalami kekecewaan pasti gitu ya. Jadi menjaga jarak, kalau bisa gak usahlah janji-janji lagi. Kalau bisa gak usah deket-deket aku lagi. Nah seharusnya Maria dan Marta juga punya respon yang sama sebagai manusia. Kalau mungkin saya jadi Maria dan Marta ketika melihat Yesus datang, mungkin saya akan berpikir, Yesus baru datang, ngapain datang sekarang, udah telat, mending pulang aja. Harusnya itu respon Maria dan Marta. Tapi apa yang mereka lakukan ketika mereka melihat Yesus datang, mereka tersungkur di kaki Yesus. Mungkin dalam kekecewaan mereka enggak menolak kehadiran Yesus. Mereka tetap datang, mereka menangis, mereka bilang sama Yesus, kenapa Tuhan baru datang sekarang, kan Lazarusnya udah mati. Mereka tetap menyambut kehadiran Yesus. Nah poin yang kedua yang kita mau belajar Bapak Ibu, jangan hanya mengutarakan harapan kita, jangan hanya maunya didengarkan, jangan hanya maunya mengungkapkan rencana kita, tapi belajar untuk lebih dulu minta kehadiran Tuhan atas kehidupan kita. Gambarannya tuh gini Bapak Ibu, Tuhan itu kan punya rencana. Tadi di poin yang pertama kita udah belajar ya, Tuhan punya rencana. Kita manusia tugasnya adalah menerima rencana itu. Waktu kita nggak mau datang sama Tuhan, kita nggak mengundang kehadiran Tuhan, kita nggak mau berjalan bersama dengan Tuhan, ya rencana Tuhan yang sudah Dia rancangkan, yang sudah Dia harapkan atas kehidupan kita, ya nggak akan terjadi. Karena dari sisi kitanya sebagai manusia menolak.
Dari sisi kitanya kecewa, dari sisi manusianya gak mau lagi menerima rencana Tuhan. Itulah kenapa kalau tahun 2025 kita mau melihat harapan-harapan yang jauh lebih besar itu terjadi dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, mari sama-sama kita belajar sebelum kita mengungkapkan keinginan-keinginan kita, sebelum kita mengutarakan isi hati kita, belajar seperti Maria dan Marta. Ya, berlari mencari Yesus, berlari menyambut kehadiran Yesus. Setiap hari belajar untuk mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Waktu kita yang anak-anak muda, waktu kita sekolah, waktu kita bekerja, waktu kita buka toko, bahkan yang ibu rumah tangga pun, waktu belanja ke pasar, waktu masak, waktu apapun yang kita kerjakan, belajar untuk lebih dulu mengundang kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena saya yakin gini Bapak Ibu, waktu kita mengundang kehadiran Tuhan, Dia hadir sepaket dengan berkat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan damai sejahteranya, dan juga dengan rencana-rencananya. Jadi kalau kita mau tahun 2025 kita melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar, poin yang kedua ini gak boleh ditinggalkan Bapak Ibu. Jangan cuma mau kemuliaannya tapi gak mau Yesusnya. Mau kemuliaannya ya plus sama mau Yesusnya. Itu poin yang kedua. Nah poin yang ketiga ini udah yang terakhir ya Bapak Ibu. Poin yang ketiga kita lanjut ayat yang ke 38. Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Bapak Ibu ayat 39. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Nah, poin yang ketiga, ketika kita sudah menerima rencana Tuhan, kita sudah hidup di dalam harapan-harapannya Tuhan, kita mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita menyambut kedatangannya. Poin yang ketiga, tinggal tunggu mujizat terjadi. Ya, saya gambarkan supaya Bapak Ibu mungkin lebih bisa membayangkan. Ya, tadi di poin yang pertama kita belajar rencana Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita belajar juga untuk menerima rencananya, menerima kehadirannya. Waktu dua hal ini kita sudah lakukan, maka yang ketiga adalah giliran Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Seperti Lazarus yang telah mati dibangkitkan kembali. Demikian juga harapan-harapan kita yang mungkin sudah mati, yang sudah enggak mungkin hidup lagi, itu akan dibangkitkan oleh Tuhan di tahun 2025 nanti. Pengharapan yang Tuhan tawarkan itu saya temukan ada 3 hal ya Bapak Ibu. Waktu kita hidup dalam pengharapan dari Tuhan, maka pengharapan itu akan memberikan kita kekuatan untuk bangkit. Bangkit dari ekonomi yang terpuruk, bangkit dari keluarga yang mungkin tidak harmonis, bangkit dari keterpurukan yang selama ini kita sudah tumpuk di sepanjang tahun 2024. Waktu kita hidup dalam pengharapan yang Tuhan tawarkan, pengharapan itu juga memberi kita semangat ya untuk menjalani kehidupan. Meskipun keadaan di depan sana mungkin gak akan jauh lebih baik ya. Kita nggak bisa prediksi di depan sana akan terjadi apa.
Kalau Bapak Ibu ikuti sosial media hari-hari ini tuh di Twitter atau di X itu lagi viral banget, rame banget bahas penolakan PPN 12% ya. Ada banyak influencer, ada banyak tokoh-tokoh penting yang mengkritisi kenaikan PPN 12% itu. Saya nggak mau bahas kenaikan PPN-nya, tapi mungkin beberapa di antara kita yang pegiat usaha, pelaku usaha mungkin khawatir. Seperti tadi kesaksiannya Tante Lani ya, berkata PPN 12%, nanti gimana harga bahan-bahan pokok, nanti gimana modal untuk jualan, berapa harga yang harus saya berikan untuk pelanggan, gimana kalau pelanggan jadi nggak mau datang lagi karena harganya sudah terlalu mahal. Mungkin kita mengalami kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan, tapi pengharapan yang dari Tuhan itu selalu memberi kita semangat Bapak Ibu. Nggak peduli apapun yang akan terjadi di depan sana, kita nggak mudah untuk putus asa. PPN boleh 12%, pemerintah boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mungkin bagi kita menyulitkan masyarakat. Tapi waktu kita hidup dalam rencana Tuhan, kita hidup dalam pengharapannya Tuhan, kita diberi kekuatan, kita diberi semangat. Dan yang ketiga, pengharapan yang Tuhan berikan itu memberi keberanian untuk kita menghadapi hari esok. Jadi buat Bapak Ibu yang hari-hari ini merasa takut sama tahun 2025, merasa nggak siap, mari sama-sama kita hidup di dalam pengharapan yang dari Tuhan. Tanggalkan semua harapan-harapan kita yang semu, harapan-harapan yang sia-sia, keinginan-keinginan yang hanya sebatas keinginan manusia. Mari tinggalkan semuanya itu. Nanti di ibadah tutup tahun tanggal 31, saya mengundang Bapak Ibu datang. Ya, kita mau mengawali tahun 2025 itu dengan hadirat Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, apa sih harapan Tuhan atas hidupku di tahun yang akan datang? Apa sih Tuhan rencanamu atas keluargaku di tahun 2025? Jadi jangan kita doang yang ngomong Bapak Ibu, oh Tuhan tahun 2025 saya pengen punya mobil, saya pengen punya ini, saya pengen punya itu. Jangan Bapak Ibu, belajar untuk dengar Tuhan mau ngomong apa sama saya. Tuhan mau keluarga saya ngapain di tahun 2025 ini. Nah, sebagai penutup secara cepat aja Bapak Ibu, kita tahu tahun depan mungkin tidak akan lebih baik dari tahun ini. Itulah kenapa kita mau belajar 3 sumber pengharapan yang membuat harapan kita ini tidak mudah gugur. Apapun kesulitan yang akan terjadi, harapan kita tidak akan goyah. Yang pertama, saya pikir saya udah pernah bagikan ini ya Bapak Ibu. Sumber pengharapan kita yang pertama haruslah iman kita kepada Tuhan. Makanya tadi di ayat yang ke-40 sebelum Yesus membuat mujizat, Yesus berkata sama Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya, ya jikalau engkau punya iman, jikalau engkau percaya kepada Tuhan dan kepada firman-Nya, maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu di tahun 2024 ini yang tersisa 2 hari, mari perkuat iman kita. Latih keyakinan kita kepada Tuhan dan kepada janjinya. Karena tanpa iman, tanpa kepercayaan kepada Tuhan, harapan yang kita punya hanya akan menjadi harapan yang sia-sia. Harapan yang semu. Yang kalau orang luar bilang itu harapan yang ya mudah-mudahan lah. Ya kalau boleh usaha saya rame ya rame, kalau enggak boleh ya sudah mau gimana lagi. Nah itu harapan-harapan yang semu, harapan yang enggak pasti. Tapi waktu kita punya iman, punya keyakinan yang kuat kepada Tuhan dan kepada janjinya, harapan, keinginan yang ada dalam diri kita itu menjadi harapan yang pasti. Nah yang kedua, sumber pengharapan kita itu haruslah janji Tuhan. Saya mau ilustrasikan tuh gini ya Bapak Ibu, kenapa kita harus berharap di atas dasar janji Tuhan. Akhir November lalu saya itu janji sama Davin, adik saya, itu kalau dia ulang tahun, saya mau traktir dia makan. Nah ulang tahunnya Davin, adik saya itu jatuh di bulan Desember. Nah kita tahu kan bulan Desember itu adalah bulan paling padat di gereja ya, ada aja kegiatannya, ada aja latihannya, eventnya banyak. Jadi saya nggak mungkin ajak Davin makan-makan di atas tanggal 10 karena itu kita pasti udah sibuk dengan perayaan Natal. Nah apakah dengan kesibukan saya lantas saya udahlah nggak usah wis ya nggak usah makan-makan? Enggak Bapak Ibu. Kemarin
saya sepakat majuin ulang tahunnya tanggal 14, saya majuin makan-makannya di tanggal 8 Desember. Nah ternyata waktu tanggal 8 Desember itu, sorenya waktu kita mau berangkat, hujan itu turun gede banget. Dan ditambah ditungguin itu hujannya nggak berhenti-berhenti. Apakah situasi yang tidak memungkinkan, hujan yang besar, cuaca yang dingin, membuat saya nggak menepati janji? Enggak Bapak Ibu. Saya bilang sama Davin, dah nggak apa-apa, mau hujan, mau petir, petirnya tuh waktu itu gede banget, saya ingat pulang gereja, dingin, kami berdua bela-belain pakai jas hujan, kita pergi ke Selawi. Sampai di Selawi kita makan di gacoan ya, yang murah meriah, dapat banyak kalau Bapak Ibu lihat status saya itu ya. Ya, pas saya sampai di sana, pelayannya tuh bilang, oh maaf Mbak, ini karena lagi hujan, customer yang makan di dalam nggak bisa keluar. Jadi nggak ada tempat duduk, kalau mau tunggu 1 jam ya. Bapak Ibu bayangin udah jam 8:30, hujan gede, dingin, celananya basah, dan harus tunggu 1 jam demi bisa makan gacoan. Yang mungkin bikin di rumah aja bisa ya Bapak Ibu. Tapi apakah situasi yang bertubi-tubi itu, kesulitan yang sedemikian rupa membuat saya menyerah? Udah wis Vin, nanti aja lah kapan-kapan makannya, kan gacoan juga selamanya akan ada di situ, nggak mungkin pindah-pindah. Enggak Bapak Ibu, mau 1 jam, mau 2 jam, kami bertiga, saya, Davin sama Andre, udah tungguin aja di situ sampai akhirnya janji saya sama Davin tergenapi, terpenuhi ya. Nah gambarannya tuh gini Bapak Ibu, kalau saya aja yang manusia tidak terhalang oleh situasi dan kondisi demi bisa menepati janji, apalagi Tuhan kita yang kekuatannya, kemampuannya jauh melampaui kemampuan saya. Kalau saya aja yang manusia terbatas ini memegang janji saya, apalagi Tuhan kita yang tidak terbatas. Di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Kenapa pengharapan kita harus didasarkan kepada janji Tuhan? Ya karena Kristus sendiri yang menjadi jaminan atas janjinya. Kalau kita mau tagih janji Tuhan, kita tinggal tagih sama Yesus yang kepadanya kita berdoa setiap hari. Kita setiap hari berdoa kan Bapak Ibu. Waktu kita berharap, harapan kita itu dasarnya janji Tuhan, bukan keinginan kita semata-mata. Ya, ada firman Tuhan yang memperkuat janji itu, kita bisa ngomong sama Tuhan. Mungkin kalau disederhanakan tuh conversation-nya kayak gini ya, Tuhan ngomong loh di ayat ini bakal kasih kita ini. Kan Tuhan, oh iya itu kan saya yang ngomong. Masa Tuhan mengingkari perkataannya? Kan gak mungkin Bapak Ibu. Makanya ayo sama-sama waktu kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, jangan hanya tahu kisahnya. Oh perenungan firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Daud melawan Goliat. Oh ternyata Goliat tingginya segini. Oh ternyata senjatanya Daud ini. Jangan cuma tahu sebatas itu, tapi belajar untuk selalu menangkap janji Tuhan yang terkandung di dalam kisah itu. Oke nih hari ini mungkin kita baca tentang Daud melawan Goliat. Apa janji Tuhan yang berusaha Tuhan sampaikan dari kisah itu? Nah dari janji Tuhan itulah harapan kita akan menjadi harapan yang semakin hidup dan semakin hidup Bapak Ibu. Setiap hari satu janji, besok 1 janji lagi. Kita kumpulin 1 minggu, kita kumpulin 1 bulan, 1 tahun. Kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Nah yang ketiga, yang terakhir, sumber pengharapan kita adalah kasih Tuhan. Buat Bapak Ibu yang hari-hari ini sudah malas berharap, sudah takut berharap, ingat kembali Bapak Ibu bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi anak-anak Bapak Ibu. Tuhan mengasihi cucu Bapak Ibu, mengasihi keluarga Bapak Ibu. Dalam kisah Lazarus tadi kalau kita perhatikan ada 3 kali kata kasih diulangi Bapak Ibu. Yang pertama itu kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Itu yang pertama. Pengulangan yang kedua, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Pengulangan yang ketiga, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya.
Saya yakin kenapa Maria dan Marta begitu tahu Lazarus sakit, mereka berani datang sama Yesus. Walaupun Yesus pada waktu itu enggak lagi di kota itu, mereka berani rela mencari Yesus. Karena mereka tahu Yesus mengasihi mereka, Yesus mengasihi keluarga mereka. Untuk itu satu kalimat penutup Bapak Ibu, jangan takut berharap karena Tuhan mengasihi kita. Coba bilang sama sebelahnya, sama suami, sama istrinya, Tuhan mengasihi kamu. Ya, terus bilang lagi, kalau mengasihi gak mungkin mengecewakan. Ya, pasti ya Bapak Ibu, orang yang mengasihi gak mungkin mau mengecewakan. Seperti Bapak Ibu yang sudah menikah, mengasihi pasangan Bapak Ibu, pasti setiap hari bawaannya pengen membuat pasangan kita senang, membuat pasangan kita happy ya Bapak Ibu. Kayak Fandi yang sangat harmonis dengan Vena. Saya kadang iri ya Bapak Ibu, pengen cepat-cepat menikah, melihat mereka yang sangat harmonis itu ya. Ya, kalau kita sama pasangan kita aja nggak mengecewakan, apalagi kasih Tuhan buat kita Bapak Ibu, Dia nggak mungkin mengecewakan kita. Kalaupun, saya ingatkan lagi ya, kalaupun keinginan kita nggak terwujud, harapan kita tidak terjadi, percayalah di tahun 2025 nanti Tuhan punya rencana, Tuhan punya harapan yang jauh melampaui akal pikiran kita. Amin. Iya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, ada yang mau menyusul, mau cepat nikah? Itu. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Amin. Ya, Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Nah, tadi saya sangat tertarik dengan satu kalimat yang kita baca di dalam Injil Yohanes 11 tadi. Dikatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi. Ada kalanya penundaan Tuhan itu justru untuk berkat yang lebih besar buat saudara dan saya. Amin. Dia tahu bahwa selalu bahwa apa yang Tuhan mau berikan kepada saudara dan saya itu selalu yang terbaik. Bukan yang baik, tapi yang terbaik. Kita berharap yang baik, tapi Tuhan mau kasih yang terbaik. Nah Bapak Ibu, untuk sebuah pesan buat Bapak Ibu Saudara, saya ingin bacakan satu ayat buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin bisa dibantu ditampilkan Roma 8 ayat 32. Ya, Roma 8 ayat 32, supaya saudara masuk di tahun 2025 tanpa kecemasan. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Kita sering baca di ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Tapi coba lihat ayat 32. Ia, Tuhan, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak Ibu, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab karena sudah ada jawabannya. Betul? Ya, jawabannya sudah ada di dalam. Wong anaknya aja Dia kasih, apalagi yang lain. Jadi ini sama dengan seperti begini. Apakah es itu dingin? Loh, enggak usah dijawab. Betul? Sudah ada jawabannya di situ. Namanya juga es pasti dingin. Apakah air mendidih itu panas? Enggak usah dijawab. Jawabannya sudah ada di situ. Nah, Bapak Ibu enggak usah tanya apakah Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Udah pasti jawabannya. Karena anaknya saja yang terbaik aja Tuhan kasih. Apalagi segala sesuatu yang paling bernilai, paling berharga aja Tuhan kasih. Bapak Ibu jangan tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan akan memberkatiku di tahun 2025? Jawabannya, iya, pasti. Nah, persoalannya adalah apakah kita mengikuti jalan-jalannya Dia atau tidak.
Ya kan? Jangan cari ya daging babi di toko donat. Kan gitu. Nggak akan dapatkan. Ya. Nah Bapak Ibu mau berkat Tuhan tapi Bapak Ibu tidak di jalan Tuhan. Nah itu salah. Ya. Jangan cari ayam di toko roti. Kan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari donat datanglah ke toko donat. Mau cari semen datanglah ke toko bangunan. Jadi harus tepat. Nah janji Tuhan pun Bapak Ibu kita nggak bisa sembarang klaim-klaim janji Tuhan. Ya kalau kita nggak percaya. Kalau kita nggak lakukan bagian kita. Selalu kita ini Allah kita adalah Allah perjanjian. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Waktu kita lakukan bagian kita, Tuhan itu pasti lakukan bagiannya. Bahkan Alkitab berkata waktu kita tidak setia pun Dia tetap setia. Karena Dia tidak bisa memungkiri karakternya bahwa aku ini setia. Kamu tidak setia, aku tetap setia. Karena aku tidak bisa memungkiri gitu. Jadi kesetiaan Tuhan itu bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Dia tetap setia. Bahkan ketika kita tidak setia. Amin. Karena manusia itu punya kecenderungan begini. Respon kita, reaksi kita itu sangat kadang-kadang sangat bergantung kepada orang yang ada di sekitar kita. Oh Stephen baik sama saya, makanya saya baik sama dia. Begitu dia marah sama saya kok ikut marah sama dia. Jadi identitas saya, jati diri saya, hidup saya kok sangat bergantung pada apa yang dia lakukan. Itu berarti saya enggak. Berarti hidup saya itu ditentukan oleh dia. Enggak. Stephen marah sama saya tetap baik sama dia. Kenapa? Karena saya orang baik. Jadi kebaikan saya bukan ditentukan oleh apa yang dia lakukan. Ya kan? Dia menjengkelkan saya. Loh, lalu kalau saya tiba-tiba ikut jengkel, berarti kalau dia jengkel, saya jadi jengkel. Dia marah, saya jadi marah. Dia baik, saya kemudian jadi baik. Jadi siapa saya kok ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Stephen. Bapak Ibu saya tangkap. Harusnya dia mau lakukan apapun. Saya orang baik yang telah menerima kebaikan Tuhan. Saya tetap baik. Dia mengecewakan saya tetap baik. Kenapa? Karena saya orang baik. Jadi kebaikan saya bukan ditentukan oleh apa yang dia lakukan. Seperti itulah Tuhan. Saudara jahat, dia tetap baik. Saudara setia, dia tetap setia. Kan itu karakternya dia. Jadi kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, apapun yang dia lakukan tidak bergantung pada apa yang kita lakukan. Dia tetap setia dengan janjinya. Apalagi kalau kita setia. Apalagi kalau kita ada di dalam jalan-jalannya. Bapak Ibu akan melihat segala yang baik, kemurahan, kelimpahan. Itu akan datang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Ingat ayat ini baik-baik. Anaknya saja dia kasih. Masa yang lain tidak. Amin Bapak Ibu. Percayalah 2025. Sama seperti waktu kita di akhir tahun 2023. Nggak ngerti 2024 akan hadapi apa. Tapi kita bisa selesaikan kok. Walaupun berat. Tapi kita bisa sampai di ujung nanti tahun 2024. Sama percayalah Bapak Ibu. 2025. Kita aman bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, punya iman, punya pengharapan, punya kasih. Iman, pengharapan dan kasih kiranya terus mewarnai kehidupan kita. Ya, kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari dengan rasa
rasa syukur kita katakan, mari memuji kebesaran-Mu. Engkau Tuhan yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di akhir ibadah kami, bagi Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan, kebesaran, dan kejayaan. Ibadah ini diberkati oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih kalau ibadah minggu ini menjadi ibadah minggu yang terakhir dalam ibadah raya. Sebelum nanti kami tutup dengan ibadah tutup tahun 31 Desember. Tuhan, kami menaikkan segala ucapan syukur kami atas apa yang Tuhan kerjakan lewat gereja-Mu di tempat ini. Bahkan atas kehidupan setiap umat Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setia Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Kami percaya Tuhan, kami akan selesaikan tahun 2024 ini. Masuk di tahun 2025 dengan pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kami mau mengawali tahun 2025 berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan mengawal, Tuhan bersama-sama dengan kami. Itu kekuatan, itu kepastian akan kami melihat masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat ibadah kami. Tuhan disenangkan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang Bapak Ibu, arahkan hatimu, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya memimpin, menyertai, mengawal perjalanan hidupmu. Menghantar engkau kepada masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tidak akan ada satupun janji Tuhan yang datang dalam hidupmu yang akan gugur sebelum itu terrealisasi. Terjadi, tergenapi dalam hidupmu. Semuanya itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu, keluargamu, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat yang terbaik ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.